Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari kelas PAI 2A. Di sini, di video kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu jenis pendekatan pembelajaran yang sesuai digunakan di jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Mengapa ini penting? Karena setiap jenis pendidikan memiliki karakteristik unik yang menentukan pendekatan apa yang paling efektif agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik dan terus berkembang. Pertama, mari kita mulai dengan pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang paling banyak dikenal berlangsung di institusi resmi seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Pendidikan formal memiliki ciri utama yakni adanya kurikulum baku yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga resmi, terjadwal secara sistematis dengan jam pelajaran tertentu, pengajar adalah tenaga profesional seperti guru atau dosen, ada sistem penilaian formal seperti ujian, tugas, dan nilai raport. Pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan di pendidikan formal, yang pertama pendekatan berbasis kurikulum, yakni mengajarkan materi sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan. Biasanya berurutan dari dasar hingga materi yang kompleks. Kedua, pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni pembelajaran tidak hanya fokus pada pengetahuan teori, tapi juga membentuk sikap dan keterampilan. Misalnya, pelajaran IPA tidak hanya menghafal rumus, tapi juga melakukan percobaan praktek. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran aktif. Seiring berkembangnya zaman, banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan interaksi peserta didik dalam kelas. Yang keempat, pendekatan evaluasi dan penilaian, yakni evaluasi digunakan untuk menilai pencapaian belajar, baik secara formatif maupun sumatif. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik. Adapun contoh metode pembelajaran formal itu seperti ceramah dari guru untuk menyampaikan teori, demonstrasi dan eksperimen laboratorium, diskusi kelompok kecil, ujian tertulis, dan presentasi. Berikutnya adalah pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berlangsung di luar sistem sekolah formal dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang lebih spesifik dan praktis. Jalur ini sangat cocok bagi mereka yang ingin belajar keterampilan tertentu atau pengembangan diri di luar kerangka kurikulum konvensional. Karakteristik pendidikan nonformal diantaranya bersifat lebih fleksibel, tidak terikat waktu dan tempat yang kaku. Kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta, metode yang lebih berorientasi pada praktek dan pengalaman langsung. Instruktur biasanya praktisi atau ahli di bidangnya, bukan hanya guru formal. Penilaian lebih santai dan bisa berupa penilaian kemampuan secara langsung. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan nonformal, yang pertama pendekatan persipatif dan interaktif, yakni pelibatan aktif peserta melalui diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok untuk memperdalam pemahaman. Yang kedua, pendekatan berbasis proyek dan praktek, yakni peserta mengikuti program yang menuntut mereka membuat sesuatu atau mengerjakan proyek nyata agar menguasai keterampilan. Yang ketiga, simulasi, yakni digunakan terutama untuk pelatihan soft skill seperti komunikasi, manajemen konflik. Yang keempat, mentoring, yakni pendampingan secara personal yang membantu peserta mengatasi kesulitan dan mengembangkan potensi secara optimal. Contoh pendekatan pembelajaran nonformal itu seperti kursus bahasa asing, pelatihan komputer, seminar motivasi, atau pengembangan diri. Pendekatan di sini sangat efektif untuk pembelajaran yang aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja atau hobi. Yang terakhir adalah pendidikan informal, yaitu proses belajar yang terjadi secara alami dan spontan di luar jalur formal maupun non-formal. Ini adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang waktu dan bersifat sangat personal
dilakukan setiap hari di rumah, di lingkungan sosial dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pendidikan informal, tidak ada kurikulum atau jadwal yang baku. Pembelajaran berbasis pengalaman hidup sehari-hari. Sumber belajar berasal dari keluarga, teman, lingkungan sosial, media, dan pengalaman langsung. Belajar bersifat mandiri dan tanpa evaluasi formal. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan informal, yang pertama, pembelajaran melalui interaksi sosial, yakni belajar lewat komunikasi dengan keluarga, kawan, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Misalnya, anak belajar memasak dengan mengamati dan mencoba bersama ibu di dapur. Yang ketiga, pembelajaran mandiri dan observasi, yakni mempelajari sesuatu secara otodidak dengan cara membaca, menonton video, atau mencoba langsung. Yang keempat, pembelajaran kontekstual dan fleksibel, yakni sesuai dengan situasi dan kebutuhan di lingkungan tempat individu berada.